Halo semuanya, apa kabar? Perkenalkan, nama aku Naila Nur Faiza. Di sini aku akan menjelaskan tentang kemunduran demokrasi akibat dinasti Jokowi. Indonesia adalah negara republik, yaitu negara yang kepala negaranya dipilih melalui proses pemilihan umum. Presiden merupakan kepala negara dan pemerintahan di suatu negara, serta memiliki tanggung jawab besar kepada rakyat dalam menjalankan tugasnya dan fungsi negara. Sedangkan, demokrasi ialah bentuk dari pemerintahan di mana penduduknya mempunyai hak-hak yang setara dengan yang lainnya untuk mengambil sebuah kesepakatan yang dapat mengganti jalan hidup mereka. Dalam demokrasi, penduduk negara diizinkan untuk ikut serta, entah secara langsung ataupun melalui utusan, dalam perumusan, pengembangan, dan proses pembuatan hukum. Kemunduran demokrasi di Indonesia selalu menjadi berita hangat selama beberapa tahun terakhir dan akan terus mengusik kehidupan masyarakat yang berkewarganegaraan Indonesia jika tak segera diatasi. Penegakan hukum yang tidak adil dan takut untuk menyatakan pendapat secara terbuka akan terus menjadi salah satu faktor semakin mundurnya demokrasi di Indonesia. Karena seperti yang kita tahu, kemunduran demokrasi adalah contoh sebuah penurunan kualitas demokrasi suatu negara secara bertahap dan dapat mengakibatkan sebuah negara kehilangan nilai demokrasinya dan menuju pada ciri penekanan kekuasaan tanpa melihat derajat kebebasan seseorang. Lalu, mengapa demokrasi bisa mengalami kemunduran, khususnya pada demokrasi yang terjadi di Indonesia? Banyak sekali penyebabnya, yaitu disebabkan oleh melemahnya insting politik yang biasanya menopang sistem demokrasi di suatu negara, seperti halnya pemilu yang tidak bersaing secara sehat, lalu pembatasan hak suara atau partisipasi dalam pemilihan, lemahnya pertanggungjawaban pejabat publik, dan juga hukum yang ditegakkan secara tidak adil, dan lain sebagainya. Namun, di sini saya akan menjelaskan salah satu pelopor dari kemunduran demokrasi yang ada di Indonesia, yaitu politik dinasti. Nah, sampai sini, apakah ada yang tahu apa itu politik dinasti? Nah, kalau tidak tahu, nanti aku akan kasih tahu ya. Nah, dan di sini juga aku punya beberapa video yang berisikan tentang clue apa itu politik dinasti yang disampaikan oleh putra Presiden Joko Widodo, yaitu Mas Kaisang Pangarep. Dan juga video yang menyindir tentang politik dinasti yang terjadi di Indonesia. Inilah videonya. Dasar katanya mau berbakti buat nusa dan bangsa, tapi yang ada apa? Malah ngancurin semuanya. Bukan begini caranya untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Ini adalah salah satu contoh seberapa buruknya generasi masa depan kita. Lihat aja. Kita bikin dinasti, ya dinasti Jokowi. Taruh paman di MK, lolos si Gibran jadi wakil presiden. Kita bikin dinasti, dinasti Jokowi. Sekarang tinggal si bungsu juga si mantu buat dapat kursi. Dasar katanya mau berbakti buat nusa dan bangsa, tapi yang ada apa? Malah ngancurin semuanya. Bukan begini caranya untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Ini adalah salah satu contoh seberapa buruknya generasi masa depan kita. Lihat aja. Masih dipeluk setan, alergi peradaban, alergi kemajuan, mendorong kemunduran. Esok hari
Tabrak-tabrak masuk, rapper kampung tabrak masuk. Meski jauh jarak pandang, coba sedikit mengamuk. Kuciptakan lirik dan beat, secepat kilat tapi tak sempit. Berdiri tegar walaupun sulit, tak mampu bersaing silakan pamit. Ya, oke gas, tambah 2 torang gas. Tambah 2 torang gas. Rapper ku ke Oke, di sini saya akan menjelaskan apa itu politik dinasti. Politik dinasti adalah sebuah untayan strategi yang dilakukan oleh beberapa orang dengan tujuan untuk memperoleh kekuasaan, di mana nantinya kekuasaan tersebut akan tetap berada di bawah kekuasaannya, yaitu dengan cara memberikan kekuasaan yang dimiliki kepada seseorang yang memiliki hubungan keluarga dengan pemegang kekuasaan sebelumnya. Dari sini, sudah terlihat dengan sangat jelas bahwa politik dinasti sudah pasti tidak sesuai dengan konsep demokrasi. Banyak sekali dampak buruk dari politik dinasti, yaitu sirkulasi kekuasaan hanya berada di lingkungan elit, membuka ruang penyimpangan kekuasaan seperti korupsi, nepotisme, dan kolusi, penutup jenjang kaderisasi politik, menghambat proses konsolidasi politik, dan kontrol kekuasaan yang lemah. Politik dinasti akan selalu ada di negara demokrasi atau berbentuk republik. Salah satunya adalah negara kita, yaitu Indonesia. Seperti yang kita tahu, beberapa waktu lalu, Indonesia digemparkan oleh berita tentang hilangnya demokrasi di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo. Politik dinasti yang dilakukan oleh Mulyono bin Widiatno Noto Harmijo atau yang biasa kita kenal sebagai Joko Widodo yang menyeret semua anggota keluarganya ke kursi pemerintahan dengan mengacak-acak undang-undang yang telah berlaku selama bertahun-tahun. Sangat disayangkan semua ini terjadi atau dilakukan oleh presiden yang digadang-gadang oleh rakyat sebagai pemimpin yang baik untuk Indonesia di masa depan. Upaya yang dilakukan oleh Joko Widodo untuk keluarganya yaitu dengan majunya sang putra pertama yakni Gibran Rakebuming sebagai kandidat wakil presiden bersama kandidat Presiden Prabowo Subianto di pemilihan presiden 2024 setelah diputuskannya keputusan Mahkamah Konstitusi tentang batas usia calon wakil presiden, di mana ketuanya yang bernama Anwar Usman yakni adik ipar Presiden Jokowi alias paman Gibran, di mana batas usia wakil presiden boleh kurang dari 40 tahun. Setelah majunya Gibran di pemilihan presiden 2024, kini anggota keluarga besar Presiden Jokowi yang lainnya juga hendak berpartisipasi di pemilihan kepala daerah 2024. Adapun anggota keluarga Jokowi yang akan terjun ke Pilkada 2024 yaitu Bobi Nasution selaku menantu dari Jokowi yang akan maju di pemilihan Gubernur Sumatera Utara. Anak terakhir Jokowi yang baru saja 2 hari menjadi anggota bisa langsung menduduki kursi Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep, kini terdaftar menjadi calon wali kota Solo untuk meneruskan posisi Gibran. Lalu ada juga istri dari Kaisang Pangarep yaitu Erina Gudono yang digadang-gadang akan maju di pemilihan Bupati Sleman. Hal ini lantas memicu kemarahan para warga Indonesia karena dengan majunya Gibran Rakebuming dan Kaisang Pangarep ada banyak hukum yang dirombak hanya karena mereka terlalu memaksakan untuk menjadi perwakilan daerah dan menjadi wakil presiden di usia yang belum sesuai dengan hukum yang berlaku. Dan masih banyak lagi anggota keluarga Jokowi yang menduduki kursi di pemerintahan Indonesia. Terima kasih.